beliau suka narik pusaka lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas keris Om Yang Jimbe ya, yang saya punya. Keris ini ya, lihat. Keris yang awalnya dikenal sebagai keris putut kembar sering kali diidentifikasi sebagai keris Om Yang Jimbe ya ini. Ciri khas dari keris putut kembar atau Om Yang Jimbe ini terletak pada ukiran atau relief pasang bajang di bagian gandik ya. Ya, lihat seperti ini ya. Sudah jelas. Posisi bajang saling membelakangi dengan tangan yang menyembah atau menendah ke atas seolah-olah sedang dalam sikap berdoa. Tuah atau filosofi dari keris Om Yang Jimbe mengajarkan pemiliknya untuk selalu berdoa. Nah, jadi keris ini mengajarkan kita selalu berdoa ya setiap saat kita, karena kita tidak ada daya upaya, hanya Allah yang bisa lah. Kita hanya kepada Allah meminta segala-galanya ya. Tidak peduli dimanapun berada sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Kholik. Jadi menyimbolkanlah kita ini harus selalu berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa diyakini akan membawa berkah yang dilimpah, melancarkan rezeki, usaha, menghalau bala, menyelesaikan masalah hutang piutang, serta mendatangkan berkah beras yang tak pernah habis. Nah, jadi guys, pernah ya ini ada paribasa kalau bahasa Sundanya itu paribasa ya, mendatangkan berkah beras. Nah, jadi kadang ada juga yang gini ya, yang Chris Omang Jimbe bisa menambah beras, bisa di dalam gelas ini. Ada yang bilang gitu ya. Tapi setelah saya terusui dari semua ini gimana pendapat ya? Itu tidak ada ya. Ada juga ya, Allah alam lah, itu gak tahu trik kamera atau gimana. Yang jelas yang saya tahu itu gak ada ya. Tapi itu gimana pemahaman masing-masing ya. Maksud dari berkah beras yang tak pernah habis itu dari segi kita usahanya, kita membeli beras. Kalau beli usaha apa, beli berasnya gitu, dipermudah. Itu semua atas izin Allah ya, bukan karena ini kerisnya ya. Jadi kadang suka ada yang testimoni kalau keris Om Yang Jimbe itu dari beras gini. Kalau beras misalnya bertambah, misalnya simpen gelas tapi keadaan tertutup misalnya, itu menambah beras, itu keris Om Yang Jimbe asli. Tapi itu gak tahu ya. Setahu saya, dalam pengalaman saya itu tidak ada. Tapi itu gak tahu ya, saya menjelaskan lagi itu walau alam ya. Nah, nah ini dia keris Om Yang Jimbe yang saya punya ini ya. Ini dia. Warangka tidak apa ya, tidak orisinil karena ini warangka keris lain juga. Ini tuh udah jelek, tapi gak apa-apa, ini biar autentiknya kelihatan sengaja. Ini juga resin ya, tidak terlalu istimewa tapi ya lumayan lah buat keris biar mantes lihat. Jadi ini adalah keris Om Yang Jimbe yang saya punya ya. Ini adalah alhamdulillah dari rekan saya Mas Adi Jaya Abadi, yang beliau juga hasil dari penarikan walau alam ya. Tapi yang jelas saya suka keris ini karena autentiknya ya, lihat buka ya sekarang. Autentiknya beda sama keris-keris sekarang ya yang kemerdekaan. Ini termasuk sepuh ya, lihat. Ini Om Yang Jimbe ya, lihat. Om Yang Jimbe kemasuknya ini patrem ya. Patrem itu keris tidak biasanya yang termasuk kecil lah. Ini kemasuknya keris patrem ya. Ini saya dapat dari beliau Mas Adi Jayabadi. Beliau suka narik pusaka lah gitu. Tapi sekarang beliau udah tidak lagi narik pusaka, fokus pekerjaan usahanya sendiri sekarang. Dan ini adalah Om Yang Jimenya, ini ya autentik ya, orsinil ini. Ini lihat dari ininya tidak ada bekas gerinda atau gimana ya, lihat. Ini benar, ini bikinan empu dulu. Saya membenarkan ini karena lihat saja
dari bekas dari karat-karatnya ini autentik ya. Saya sengaja agak diwarangi karena kenapa? Karena kalau diwarangi itu saya sebenarnya kurang suka ya. Tapi gimana masing-masingnya, ada yang diwarangi sama saya juga keris, ada yang tidak. Dan ini kebetulan Om yang Jimbe simpanan saya tidak saya warangi. Ini biar kelihatan autentiknya, lihat. Om yang Jimbe yang ini ya, berdoa ya. Jadi pada intinya kita manusia harus selalu berdoa ya kepada Yang Maha Kuasa. Hal yang paling terpenting adalah kita jika memiliki keris, kita hanya mengaguminya saja. Jangan sampai kita menjadikan keris ini sebagai energi alam, atau bukan energi alam, atau sumber kekuatan dari keris ini ya. Ini semua keris tidak ada apa-apanya sebenarnya kalau menurut saya. Itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya keris ini bisa ini, itu bukan karena kerisnya ya. Saya mengingatkan kembali buat kalian bahwasannya jangan pernah menjadikan keris itu sebagai sumber kekuatan ya. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan kembali ya. Jangan gak boleh begitu. Karena keris pada identiknya adalah suatu pusaka yang seharusnya kita masih jaga ya saat ini. Ini adalah pemberian empumpu dulu. Adapun yang dimahari juga gak apa-apa jika kalian suka jual beli mahari keris. Berbeda pendapat sih. Kalau menurut saya boleh-boleh saja jual beli mahar atau keris. Yang penting adalah buat nambah-nambah gitu, buat nambah-nambah beli keris, ada buat apa itu teh, buat koleksinya keris juga mahari banyak boleh. Adapun kalian misalnya ini contohnya ya, kalian mendapat keris pusaka, misalnya ada dapat dari orang siapa lah gitu, tapi memaharinya misalnya memaharinya itu udah hak milik kalian ya, udah milik hak kalian. Jadi kalian bebas mau itu mau dijual lagi atau dimahari lagi orang lain atau tidak, itu gak apa-apa, itu hak milik kalian. Tapi kalau misalnya ada keris yang misalnya contoh gini, ini buat kamu lah, buat kamu tapi jangan dijual, ini adalah kepercayaan saya ke kamu, misal itu jangan sekali dijual ya. Adapun mau dijual atau dimahari itu harus izin dulu yang ke memberinya ya. Saya juga ini saya mahari nominalnya tidak saya sebut ya. Tapi saya ini simpanan saya pribadi ya, tidak dimahar. Karena saya suka ini. Lihat dari ininya bener alami sekali, autentik, saya lihat ngeblur sebagai dari. Cukup sekian paling dari saya ya mengenai keris Om Yang Jimbe. Ini keris Om Yang Jimbe yang saya punya ya. Kita masukin kembali lah. Saya sekian ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.